Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tarisa dengan NIM 45240912880. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Boswa Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep pengetahuan. Baik, yang pertama ada definisi pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris itu yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, atau biasa disebut knowledge is justified through belief. Nah, sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Yang pertama itu ada menurut Dr. Andes Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Nah, dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Jika tadi ada pengertian dari pengetahuan, di sini pun juga ada jenis pengetahuan. Nah, menurut Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4 jenis, yaitu yang pertama, pengetahuan biasa. Nah, pengetahuan biasa ini adalah pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari seperti air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, musim kemarau akan mengeringkan sawah, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, pengetahuan ilmu. Nah, ilmu sebagai terjemahan dari sains. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Selanjutnya yang ketiga ada pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Selanjutnya yang keempat, ada pengetahuan agama. Pengetahuan ini hanya diperoleh dari Tuhan atau lewat Tuhan, para utusannya juga. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan. Nah, menurut para pengamat, agama masih bertahan sampai sekarang karena adanya doktrin tentang hidup setelah mati karena masih dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Nah, sedangkan ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya, ini umat manusia dapat memperoleh suatu pengetahuan dan juga senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau, sekarang, atau di kemudian hari, serta suatu kemampuan yang meningkat untuk menyesuaikan dirinya pada dan mengubah lingkungannya, serta mengubah sifat-sifatnya sendiri. Selanjutnya ini ada hakikat pengetahuan. Nah, ada 2 teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan. Yang pertama yaitu realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam
Terus pengetahuan menurut realisme ini adalah gambaran atau kopian yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata atau dari fakta. Pengetahuan atau gambaran yang ada dalam akal itu adalah sebuah kopian dari yang asli yang ada di luar akal. Nah, hal ini tidak ubahnya seperti gambaran yang terdapat dalam foto. Yang kedua ada idealisme. Nah, ajaran idealisme ini menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Yang tadi ada hakikat, yang selanjutnya ini ada sumber pengetahuan. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, antara lain yang pertama empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani atau empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuannya melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ini ialah pengalaman indrawi. Jika yang tadi ada empirisme, yang kedua ini ada rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan dapat diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Nah, dari dua aliran tadi, yaitu empirisme dan rasionalisme ini, terlahirlah metode ilmiah atau pengetahuan sains, yang merupakan gabungan dari kedua aliran tersebut. Dalam hal ini, panca indera mengumpulkan data-data, sedangkan akal menyimpulkan berdasarkan pada prinsip-prinsip universal. Selanjutnya ada intuisi. Nah, menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Nah, pengembangan intuisi adalah pengembangan kemampuan memerlukan suatu usaha. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, mutlak, dan bukan pengetahuan yang nisbi. Intuisi juga bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, intuisi tidak dapat diandalkan. Pengetahuan intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dan menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Nah, yang terakhir ada wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Nah, para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta. Tuhan mensucikan jiwa mereka dan diterangkannya pula jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran dengan jalan wahyu.